Hai guys, seperti biasa di video kali ini gue kembali akan membahas beberapa berita yang sedang hangat diperbincangkan di dunia K-pop. Tapi sebelum itu, gue mau ngingetin kalian dulu yang mau ngasih gift ke gue sambil nanya atau memberikan saran topik pembahasan, bisa langsung scan barcode ini atau klik link yang gue taruh di kolom description ya. Oke, mari kita mulai pembahasan kali ini dengan ending permasalahan kekuasaan di SM Entertainment ya. Kemarin-kemarin belum sempat gue bahas karena gue sibuk nonton konser Blackpink dan bikin konten tentang konsernya Blackpink. Sekarang gue mau bahas, sebenarnya di berita udah dari beberapa hari yang lalu, gue cuma mau jelasin sedikit doang. Akhirnya bahwa HYBE mengumumkan menarik diri dari akuisisi SM Entertainment. Ya, awalnya gue bertanya-tanya, ini maksudnya mengundurkan diri tuh seperti apa? Apakah saham, kan HYBE punya saham SM 14% yang dibeli dari Lisuman, apakah akan dijual dan lain-lain itu. Sampai akhirnya beritanya gue cari-cari ternyata nggak nemu berita atau info bahwa HYBE akan menjual sahamnya. Berarti kedepannya HYBE itu menarik diri dari akuisisi, dari proses akuisisi yang kemarin berebutan antara HYBE dan juga Kakao. Kan kemarin HYBE pengen nambah nih, kan HYBE udah punya 14% saham, pengen nambah sahamnya sampai sekitar 40%-an. Nah, Kakao juga setelah diumumkan bahwa sahamnya yang 9% itu ilegal, yang kemarin dibeli di awal itu ilegal, mereka akhirnya bersiap untuk membeli saham juga sampai di angka 30-40% juga gitu. Jadi lagi perebutan nih antara HYBE sama Kakao, siapa yang kuat-kuatan beli sahamnya SM gitu. Dan harganya bahkan sudah saling tawar-menawar sampai ke angka yang nggak masuk akal. Sahamnya SM tuh per lembarnya harusnya 90.000 won, sampai akhirnya mereka nawar tuh 130.000, 150.000 sampai di angka 180.000, 2 kali lipat dari harga sahamnya. Dan itu nggak bagus untuk saham gitu. Nah, setelah akhirnya perwakilan HYBE sama perwakilan Kakao ini ketemu, akhirnya dapet titik terang bahwa mereka udah diskusi dan akhirnya HYBE menarik diri karena dari pihak HYBE bilang bahwa ini udah nggak sehat, udah persaingan panas, jadi mereka memutuskan untuk menarik diri dari proses akuisisi ya. Jadi kedepannya nanti yang akan beli saham-saham minoritas SM kedepannya adalah Kakao. Mungkin Kakao akan dapat sekitar sampai 30-40% gitu. Nah, sementara HYBE saham 14%-nya akan tetap 14%, nggak dijual gitu. Jadi kedepannya pemegang saham terbesar di SM itu adalah Kakao, habis itu HYBE, habis itu pemegang saham yang lain gitu. Cuman di sini udah diumumkan bahwa HYBE tidak akan ikut dalam manajemennya SM Entertainment. Jadi SM Entertainment kedepannya manajemennya adalah ya orang-orang SM dan juga mungkin orang dari Kakao. Intinya yang akan mengurus manajemen atau yang akan mengurus perusahaan itu adalah SM dan juga Kakao gitu. Sedangkan HYBE hanya akan mendapatkan untung dari saham. HYBE kedepannya kalau nanti SM-nya dapat untung gede, ya mereka juga dapat untung gede karena mereka punya saham di SM gitu. Nah, yang paling bikin gua penasaran kan adalah gimana reaksi Lisuman setelah akhirnya HYBE mundur dari akuisisi ini gitu. Dan Bang Siuk ternyata ngasih tahu bahwa Lisuman nggak kenapa-napa gitu, nggak menunjukkan emosi yang gimana. Cuman Lisuman bertanya ke Bang Siuk kenapa mundur padahal udah pasti bisa menang gitu. Dalam artian HYBE ini kan yang udah pemegang saham 14%, sedangkan Kakao kemarin sahamnya ilegal nih, jadi nggak punya saham sama sekali karena udah diputuskan ilegal. Sekarang HYBE itu yang paling besar tadinya gitu, kenapa malah mundur gitu. Tapi kata Bang Siuk, ini bukan nggak bagus persaingan kalau udah terlalu sampai segininya, makanya mereka yang ngalah gitu. Dan satu lagi beritanya katanya produser Yoo Young-jin dilaporkan telah keluar dari SM, plus diperkirakan artis-artis besar seperti Kangta dan Boa akan menyusul. Nah, kalau ini murni hanya rumor aja, baru rumor dari media. Katanya beberapa artis itu memang ada yang lebih dekat ke Lisuman dan katanya akan ikut mundur juga karena Yoo Young-jin yang selama ini produser utama di SM juga cabut gitu. Emang udah cabut dari awal kan dia. Si Kangta sama Boa juga katanya bakal cabut karena ke TVXQ juga dirumorkan. Sekali lagi semuanya baru rumor, sekali lagi belum tentu benar ya, bisa jadi nggak cabut gitu. By the way, SM kan kemarin katanya baru buka akademi gitu dan Kangta sama Boa bahkan bakal jadi pengajarnya di situ, katanya seperti itu. Tapi kita nggak ada yang tahu kedepannya seperti apa. Kalau sampai mereka memutuskan untuk cabut gitu, ya berarti mereka nggak cocok juga mungkin sama SM Entertainment yang sekarang gitu. Nggak ngerti lah, nanti kita tunggu aja akan seperti apa. Intinya untuk artis-artis SM seperti aespa, misalnya NCT yang kontraknya masih panjang, ya nggak akan keluar, tunggu kontraknya pada habis dulu gitu. Jadi itu aja sedikit perkembangan dari masalah internal di SM. Intinya udah selesai. Jujur gue seneng ngelihat ending seperti ini karena kalau HYBE sampai jadi pemegang saham terbesar di SM, kan bahasanya persaingan antara HYBE sama SM jadinya udah bisa dibilang kelar nih, karena
Hype pemilik SM gitu, cara kerjanya pasti juga cara kerja di bawah Hype gitu. Tapi karena Hype akhirnya memutuskan mengalah gini, masih ada persaingan antara Hype dan SM, dimana itu juga bagus untuk K-popnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ada apa-apa di SM Entertainment, kalau Hype adalah pemegang kekuasaan dan masuk ke direksinya, of course akan terjadi perang besar antara fans-fans yang artis SM Entertainment sama fans-fans dari Hype Stan mungkin gitu. Tapi kalau kayak gini, kan udah nggak bisa diwarin lagi atau nggak bisa diperangin lagi, karena yang ngurus SM murni nanti adalah orang-orang SM, Chris Lee dan kawan-kawan beserta direksi dari Kakao gitu. Hype cuma punya saham doang, cuman kebagian untungnya doang, nggak ikut ngapa-ngapain di perusahaan gitu. Jadi ya kedepannya semoga keadaan kembali kondusif, gak ribut-ribut gara-gara masalah saham-saham atau perusahaan-perusahaan gini gitu. Kembali ke habitat masing-masing, kembali fokus dukung idolnya masing-masing, karena udah nggak ada irisan yang terlalu deket walaupun Hype masih punya saham di SM. Sesimpel itu aja. Lanjut, berita yang ingin gue bahas masih berhubungan sama Bang PD alias Bang Siyuk nih guys. Jadi beritanya adalah sampaikan pidato di forum Kwanghun, Bang Siyuk bilang BTS dan Blackpink adalah K-pop IP super bagi boy group dan girl group. Nih kata Bang Siyuk di forum tersebut guys, K-pop telah menyebabkan sindrom boy group Bangtan atau BTS dan girl group Blackpink dianggap sebagai IP super, menyebabkan sindrom K-pop terjadi. Ini digunakan sebagai katalis untuk memberi energi pada bisnis secara keseluruhan termasuk fashion, barang konsumsi, dan pendidikan gitu. Dia juga ngomongin soal industri pariwisata dan lain-lain. Kata dia bahwa K-pop ini bener-bener bahasanya bisa lebih berkembang lagi gitu. Dia juga ngomong, intinya visinya Bang Siyuk ini adalah pingin K-pop ini benar-benar mendunia, lebih mendunia lagi dari sekarang, dan kayaknya visinya dia tuh pengen ngalahin Amerika. Dia bahkan ngomong bahwa kayak Universal Studios, Sony Music, sama Warner Music di Amerika itu menyumbang 15-30% pendapatan secara global gitu, dimana kalau digabungin mereka sampai di angka 60%-an gitu. Nah kayaknya Bang Siyuk pengen mendorong perusahaan-perusahaan K-pop lain untuk bisa jadi sebesar mereka, supaya K-pop bisa ya bersaing atau setara atau bahkan melewati Amerika gitu. Dan gua sih jujur mendukung visinya Bang Siyuk ini. Makanya gua kedepannya pengen lihat seperti apa lagi K-pop dikembangkan oleh mereka gitu. Karena seperti yang gue bilang sama kalian ya, waktu pertama kali K-pop meledak di Indonesia, yang benar-benar meledak di akhir 2008 awal 2009 gitu, kan gue suka K-pop tuh emang di era itu gitu. Dan gue pikir meledaknya cuman bakal ya meledak selewat doang, karena sebelum K-pop guys itu udah ada Taiwan waktu itu yang Tomingse F4, kita nyebutnya dulu F4 gitu kalau kalian nggak tahu ya. Ada namanya Tomingse Jerian gitu-gitu, itu sempet gede terus hilang. Sebelum itu kan India tuh sempet hype banget di Indonesia, Shah Rukh Khan dan lain-lain, sampai sekarang masih hype gitu. Cuman hype-nya dulu gede banget, kayak semua orang Shah Rukh Khan, kayak semua orang tuh India-Indiaan kayak K-popan sekarang gitu. Habis itu ganti jadi yang FC Taiwan tadi gitu, sampai akhirnya masuk K-pop. Nah, gua yang waktu itu masih SMP SMA berpikir bahwa ya ini tren sebentar, abis itu ya udah akan ditinggalin. Gua pikir gitu. Taunya sampai gua segede gini, K-pop tambah gede aja gitu. Dari dulu yang waktu gue umur segitu belum ada artis K-pop yang konser di Indonesia gitu, sampai sekarang udah bisa artis K-pop konser bahkan di GBK dan gue nonton. K-pop tidak habis-habis gitu. Itulah pinternya para petinggi di Korea gini ya, petinggi perusahaan dan juga Menteri Kebudayaan dan juga pemerintahnya mendorong konten Korea sampai akhirnya sebesar ini gitu. Sekarang gue kalau ditanya, Bang, kapan K-pop akan berakhir gitu, gue bahkan gak ngeliat titiknya. Gue ngerasa bahwa K-pop bahkan ada kemungkinan nanti bener-bener menggerus Amerika gitu, atau bener-bener selevel sama Amerika. Jadi nanti dunia itu kan dulu Amerika doang nih, barat gitu, pusat dari industri entertainment. Sekarang tuh ntar kiblat ada dua, barat dan timur. Timurnya Korea, baratnya Amerika gitu. Menurut gue akan sampai di titik itu gitu, karena segitu kuatnya atau segitu pintarnya. Makanya kata gue, Indonesia juga bisa yuk Indonesia jadi yang ketiga yuk, nggak usah jadi yang pertama deh, jadi yang ketiga di bawah Amerika, Korea. Jadinya Indonesia gitu lewat industri. Pemerintah, ayo didukung dong pemerintah. Siapa tahu kan nanti ada artis kita yang bisa konser di GBK-nya Korea, GBK-nya Jepang, GBK-nya Amerika gitu. Kurang apa lagi kalau bisa kayak gitu. Bangga banget kan kita gitu. Jadi itu aja sih yang pengen gue bahas. Sekali lagi, Blackpink dan BTS bener-bener adalah IP terbesar yang bahkan diakui oleh seorang Bang Si-hyuk nih ya. BTS untuk boy groupnya dan Blackpink untuk girl groupnya. Berarti mereka memang secara tidak langsung adalah yang terbesar, the biggest boy group and girl group
in the world sekarang atau di dunia K-pop gitu. Itulah hebatnya BTS dan Blackpink. Dan terakhir gue mau bahas soal teaser solonya Jisoo yang baru aja keluar nih. Kalian bisa lihat. Jujur gue nggak bisa nebak nih karena YG sekarang bener-bener teaser sama lagunya kadang-kadang beda jauh gitu. Kalau kalian dengerin musik yang keluar situ itu kayak musik kecapi Korea gitu, kayak yang awal-awal Pink Venom, teaser Pink Venom kan pakai musik kayak gitu juga gitu. Jadi waktu Pink Venom aja musiknya awalnya kayak gitu, tahu-tahu musiknya seseru Pink Venom kan gitu. Makanya gue nggak bisa nebak musiknya bakal ke arah mana nih Jisoo. Kenapa awalnya pakai musik kayak kecapi Korea juga gitu. Tapi yang paling menarik perhatian gue adalah teasernya Jisoo kayak iklan sabun anjir. Gue nggak tahu sekarang masih ada apa enggak. Gue udah jarang nonton TV. Tapi waktu zaman gue sekolah itu ada dulu sabun Lux namanya. Dan tuh bintang iklannya itu pasti adalah cewek-cewek tercantik di Indonesia ketika itu, atau cewek-cewek yang dianggap cantik banget di Indonesia, kayak siapa waktu itu ya, Luna Maya pernah, Dian Sastro pernah kalau gue nggak salah. Nah, apa bentuk iklannya persis banget kayak teasernya Jisoo ini, kayak gitu. Kata gue, anjir Jisoo cakep banget ya. Teasernya Jisoo bukannya nunjukin konsep yang gimana-gimana atau nunjukin apa mau swag atau gimana, tapi murni menunjukkan kecantikannya Jisoo yang paripurna gitu. Udah kayak iklan sabun pokoknya teasernya Jisoo ini. Makanya sekali lagi gue nggak bisa nebak tebakan gue dari kemana atau prediksi gue dari kemarin kan lagunya akan lebih ke sexy vibe kayak lagu-lagu Latin atau lagu-lagunya Camila Cabello gitu. Tapi bisa jadi sangat salah karena sekarang musik yang keluar di teasernya adalah musik kecapi Korea. Jangan-jangan lagunya model-modelan Pink Venom, kan kita nggak tahu gitu. Mari kita tunggu aja teaser solo debut solonya Jisoo, oke?